Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bisa Arifin. Di kesempatan kali ini saya akan membahas nih terkait dengan revisi pengumuman terkait dengan P3K. Apa sih yang direvisi? Nah, ini kita perlu bahas nih. Tapi informasi ini saya ambilkan dari websitenya BKD Jatim. Jadi ada informasi baru kemarin nih Bapak Ibu semua. Mungkin Bapak Ibu semua masih belum mengetahui, silakan simak bersama. Atau mungkin di kabupaten lain sama, coba komentar. Dan sebelum kita ke informasi, coba komentar dari kabupaten kota mana saja Bapak Ibu semua berasal di kolom komentar di bawah ini. Contoh saja Surabaya hadir Mas, Bandung hadir Mas, dan kota-kota lain di seluruh Indonesia. Kita langsung pada pembahasan. Di sini ada informasi Bapak Ibu semua kemarin nih terkait dengan pengumuman dengan nomor ini punyanya BKD Jatim ya, BKD Jatim. Tapi saya yakin isinya ini memperkuat, mempertegas bahwasanya untuk pendaftaran di SSCSN di tahun ini itu untuk honorer. Mungkin seperti itu. Kita lihat saja. Pelamar P3K hanya dari tenaga non-ASN pada penerimaan P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2024. Coba di kabupaten kota Bapak Ibu semua, apakah ada informasi yang sedetail ini? Kita lanjutkan. Berdasarkan keputusan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan nomor 347 tahun 2024 tanggal 19 Agustus tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2024. Disampaikan bahwa pengadaan P3K tahun 2024 hanya diperuntukkan untuk tenaga non-ASN dengan informasi sebagai berikut. Ingat, hanya untuk tenaga non-ASN dengan informasi sebagai berikut. 1. Penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024 di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, yaitu pada jenis tenaga non-ASN, bukan ASN atau PNS maupun P3K, tapi untuk tenaga non-ASN, bukan untuk umum, yaitu A. X tenaga K2 dan tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN, tenaga non-ASN pada yang aktif sampai dengan Oktober tahun 2022 dan aktif bekerja pada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi untuk kategori pertama ini ya Bapak Ibu semua, bedaannya kategori kedua kita lihat perkembangannya seperti apa. Jadi untuk yang periode pertama ini, pengumuman yang kemarin itu dikhususkan untuk tenaga non-ASN. Ingat, untuk tenaga non-ASN baik XTHK2 maupun non-ASN yang telah terdata di dalam database BKN. Mas, bagaimana yang tidak terdata di dalam database BKN? Itu ada informasi lanjutannya nanti. Ada waktunya berbeda, masanya berbeda, jadwalnya berbeda. Nah, oleh sebab itu, kita yang pertama ini, kita pantau untuk yang gelombang pertama. Yang C adalah tenaga non-ASN yang aktif bekerja di lingkungan pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Jadi kalau untuk di Pemprov Jatim, informasi terkait dengan pendaftaran P3K ini bukan untuk umum, tapi untuk tenaga non-ASN yang berada di dalamnya, yang bekerja di Pemprov Jatim. Kemudian, pelamar P3K guru diusahakan untuk guru non-ASN yang masuk pada pendataan non-ASN BKN merupakan non-ASN yang terdata pada pangkalan database non-ASN BKN dan instansi yang terdata pada Dapodik sesuai dengan instansi yang terdapat pada pangkalan data BKN. Ingat, di sini meskipun terdata pada Dapodik, tapi sesuai dengan instansi yang terdapat pada pangkalan data BKN, serta tidak termasuk dalam guru non-ASN kategori pelamar prioritas. Serta tidak termasuk di dalam guru non ASN kategori pelamar prioritas. Karena gini Bapak Ibu semua, yang di poin kedua ini untuk Pemprov Jatim ya, ini untuk Pemprov Jatim. Ada guru swasta yang dia atau yang bersangkutan itu masih termasuk guru prioritas. Nah, itu tidak termasuk di sini karena untuk P1 atau prioritas itu sudah dianggap tuntas di tahun 2023 kemarin. Kenapa kok tidak daftar kemarin di tahun 2023? Padahal sudah diberi kesempatan seluas-luasnya. Kenapa tidak mendaftar, tidak konfirmasi lagi? Nah, itu Bapak Ibu semua. Jadi pelamar yang ini itu tidak termasuk di tahun 2024 ini. Kemudian yang ketiga, P3K formasi tahun 2021-2023 yang sudah bekerja di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur
tidak diperkenankan untuk melamar pada penerimaan P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Dikarenakan P3K merupakan ASN dan khusus tahun 2024 penerimaan P3K diperuntukkan untuk tenaga non-ASN dalam rangka penyelesaian tenaga non-ASN. Yang ketiga ini adalah bahwasanya kalau kemarin kan masih diinformasikan bahwasanya itu diperbolehkan jika ingin naik jabatan P3K yang kemarin ada di, misalnya yang bersangkutan kemarin waktu P3K tahun 2021 menggunakan ijazah SD ataupun SMP dan saat ini memiliki ijazah lebih tinggi. Nah, di tahun 2024 tidak diperbolehkan, tidak dibuka aksesnya karena dikhususkan bagi tenaga non-ASN-nya saja, gitu Bapak Ibu semua, biar tidak mengganggu tenaga non-ASN karena bertujuan untuk menuntaskan honorer, tujuannya kan seperti itu. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pengumuman 800.1.13.2 7392 2024 tentang penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2024 pada halaman 4 Romawi 4.5 yang berbunyi, pelamar P3K yang berasal dari P3K formasi di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur wajib memenuhi perjanjian kerja minimal 1 tahun. Telah mendapatkan persetujuan dari pejabat pembina. Nah, ini diralat. Jadi dinyatakan tidak berlaku atau dihapus dikarenakan penerimaan P3K formasi 2024 hanya bagi tenaga non-ASN. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui menjadi perhatian. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu silahkan ikuti saja bagi honorer-honornya seperti yang telah direvisi barusan. Ada beberapa kriteria bahwasannya kalau untuk swasta sepertinya tidak akan diterima karena ini khusus tenaga non-ASN yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tapi kita lihat perkembangannya seperti apa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.